Ini keadaan darurat. Para miliarder Amerika sedang memindahkan aset mereka ke Indonesia secara besar-besaran dan rahasia. Tahukah Anda fakta bahwa bahkan tokoh sekelas Donald Trump pun dikabarkan memiliki properti mewah di kawasan SCBD Jakarta dan Nusa Dua Bali? Hanya dalam setahun terakhir, 70.000 orang kaya Amerika diam-diam memilih Indonesia sebagai rumah baru mereka. Eksodus besar-besaran kaum superkaya yang bahkan tidak disadari sepenuhnya oleh pemerintah Amerika. Apa alasan sebenarnya di balik ini? Hari ini, saya akan mengungkap kebenaran yang mengejutkan itu. Halo, saya Amelia Wijaya. Selama 15 tahun, saya telah menjadi broker real estate kelas atas di New York. Di area emas antara Wall Street dan Central Park, saya membantu para miliarder mencari hunian impian mereka. Namun, musim semi tahun ini, peristiwa paling aneh dalam karier saya terjadi. Amelia, batalkan saja. Saya akan pindah ke Indonesia. Suara di seberang telepon membuat saya tidak percaya dengan telinga saya. Robert Tanoko, seorang CEO hedge fund ternama, seharusnya menandatangani kontrak penthouse senilai $3 miliar keesokan harinya. Itu adalah properti yang telah ia tunggu selama 5 tahun, dan komisi saya saja mencapai $90 juta. Robert, apa maksud Anda? Besok kita tanda tangan kontrak. Saya sudah membeli rumah di Jakarta. Bulan depan saya berangkat. Telepon ditutup. Saya duduk termangu. Melepaskan penthouse $3 miliar demi Jakarta, bahkan sampai meninggalkan perusahaannya. Namun, ini hanyalah permulaan. Sore itu, saya menerima telepon dari Alexandra Surya Atmadja, seorang direktur di Goldman Sachs. Amelia, saya juga akan pindah ke Indonesia. Tolong jual apartemen saya di Upper East Side. Apa? Alexandra, Anda juga? Ya, saya mendirikan perusahaan fintech di Jakarta, sesuatu yang mustahil saya lakukan di sini. 2 orang dalam 1 hari. Keduanya klien papan atas saya, dan keduanya mendeklarasikan tujuan yang sama. Indonesia. Awalnya, saya pikir ini hanya kebetulan. Namun, seminggu kemudian, situasinya menjadi semakin aneh. Jason Hartono, mantan eksekutif Morgan Stanley, menjual mansionnya di luar Manhattan. Sarah Kim, mantan wakil presiden Google, melepas lotengnya di distrik Tribeca. Laila Shah, seorang insinyur senior di Nvidia, menjual cepat townhouse-nya di Chelsea. 5 penjualan dalam seminggu. Semuanya adalah kaum elit dengan pendapatan di atas $500.000 per tahun, dan tujuan mereka hanya satu, Indonesia. Selama 15 tahun karier saya, fenomena seperti ini belum pernah terjadi. Saya pernah melihat orang-orang kaya dari Tiongkok memborong properti di New York. Para oligarki Rusia juga pernah menguasai Manhattan. Tapi, para elit Amerika yang pergi secara massal, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa penasaran saya terusik. Tidak, jujur saja, saya mencium aroma uang. Jika orang-orang ini mencari properti di Indonesia, berapa komisi yang bisa saya dapatkan jika saya menjadi perantara mereka? Saya kembali ke kantor dan mengambil kalkulator. Harga rata-rata apartemen di kawasan Menteng, Jakarta, kurs rupiah, dan komisi perantara. Angka pun muncul, minimal $50.000 per unit. Jika tren ini berlanjut, saat itu, telepon kembali berdering. Peneleponnya adalah Markus Siregar, Kepala Divisi Perbankan Investasi di JP Morgan. Amelia, ada waktu? Ada yang ingin saya bicarakan. Tentu saja, Markus. Apakah Anda mencari hunian baru? Tidak, sebaliknya. Saya ingin menjual rumah saya yang sekarang. Satu lagi. Kali ini, sebuah apartemen senilai $1,5 miliar dengan pemandangan Central Park. Jangan bilang Anda juga akan ke Indonesia? Hening sejenak. Bagaimana kamu tahu? Tebakan saya benar. Saya yakin. Ini bukan lagi kebetulan, melainkan awal dari sebuah tren raksasa. Dan saya tidak mau ketinggalan kereta. Malam itu, saya menganalisis riwayat transaksi sebulan terakhir. Yang mengejutkan, tanda-tanda yang saya lewatkan mulai terlihat. Peningkatan permintaan dari orang Indonesia Amerika, pertanyaan tentang Jakarta, dan yang terpenting, frekuensi kata jual cepat. Pukul 3 pagi, saya membuat keputusan. Saya harus pergi dan melihatnya sendiri. Ada apa sebenarnya di Indonesia? Saya harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri alasan mengapa para elit terbaik New York rela meninggalkan segalanya. Keesokan paginya, saya memesan tiket pesawat ke Bandara Soekarno-Hatta. Tentu saja, kelas bisnis. Karena saya juga pergi untuk bekerja mencari peluang baru di Indonesia. Di dalam taksi menuju bandara, sebuah pesan masuk.
Dari Stephen Lee, seorang manajer hedge fund. Amelia, saya juga akan ke Indonesia. Sampai jumpa di sana. Sehari setelah memesan tiket, saya memulai riset serius. Kenapa harus Indonesia? Kantor saya berubah menjadi medan perang pengumpulan informasi. Pertama, saya menghubungi sumber internal di Wall Street. Saya menelepon Benjamin, teman kuliah saya yang bekerja di JP Morgan. Ben, ada pergerakan apa di Indonesia belakangan ini? Amelia, kenapa tiba-tiba? Tumben sekali. Ada hal aneh. Klien-klienku satu persatu pindah ke Indonesia. Terdengar helaan napas dari seberang. Kamu juga sadar. Perusahaan kami juga sedang gempar. Bulan lalu saja, 10 pejabat senior mengundurkan diri. Katanya semua pindah ke perusahaan fintech di Indonesia. Apa? 10 orang? Ya, dan itu tepat sebelum pembagian bonus. Sulit dipercaya. Meninggalkan pekerjaan dengan merelakan bonus adalah hal yang sangat mengejutkan. Di Wall Street, bonus itu seperti agama. Memangnya, fintech di Indonesia itu apa? Ekonomi digital Indonesia. Regulasinya lebih longgar dan dukungan pemerintahnya luar biasa. Katanya pertumbuhannya lebih cepat dari Silicon Valley. Selanjutnya, Silicon Valley. Saya berbicara dengan Jessica, teman alumni Stanford yang menjadi manajer produk di Google. Tahu sesuatu tentang sektor teknologi di Indonesia. Indonesia? Oh, belakangan ini sangat jadi sorotan. 3 orang dari timku sudah pindah ke Jakarta. Benarkah? Meninggalkan Google? Ya, mereka pindah ke hub teknologi di dekat BSD City. Katanya itu Silicon Valley Asia Tenggara. Tapi katanya lebih menarik. Menarik? Apa bedanya dengan Silicon Valley? Pertama, kecepatan. Proyek yang di sini butuh setahun. Di sana selesai dalam 3 bulan. Regulasi lebih sedikit dan pemerintah aktif mendukung. Dan katanya, itu kota yang tidak pernah tidur 24 jam. Rapat dan coding sampai jam 3 pagi. Energinya luar biasa. Sore itu, saya mendengar berita yang lebih mengejutkan. Lantai 17 markas Goldman Sachs dikabarkan kosong melompong. Fenomena ini terjadi karena banyak karyawan keturunan Indonesia yang pindah kerja secara massal. Saya bergegas ke sebuah restoran Indonesia di Manhattan untuk mencari informasi. Di sana, saya bertemu Daniel Salim, mantan direktur Morgan Stanley. Daniel, kamu benar-benar akan ke Indonesia? Ya, minggu depan, berangkat. Meninggalkan karier 20 tahun. Kamu sudah gila. Daniel tertawa. Amelia, kamu belum tahu saja seberapa cepat Indonesia berubah. Dia mengeluarkan tablet dan menunjukkan grafik. Tingkat pertumbuhan PDB Indonesia. Jumlah investasi di perusahaan rintisan, startup, tingkat pertumbuhan perusahaan yang berkembang pesat. Angka-angka itu sulit dipercaya. Lihat ini, investasi di fintech Indonesia tahun lalu mencapai 10 miliar dolar. Secara per kapita, itu lebih besar dari Amerika. Tapi bagaimana dengan bahasa dan budaya? Bahasa Inggris digunakan secara luas di lingkungan bisnis. Banyak sekolah internasional, bahkan lingkungan pendidikannya lebih baik untuk anak-anak. Saat itu, pintu restoran terbuka dan wajah-wajah yang saya kenal masuk. Sally dari Bloomberg, Michael dari Citibank, dan bahkan Laura, saingan saya di industri real estate. Oh, Amelia. Laura, kenapa kamu di sini? Kami tertawa canggung. Kami tahu bahwa semua orang memikirkan hal yang sama. Ambisi untuk menguasai pasar Indonesia lebih dulu dari yang lain. Jadi, kapan kamu berangkat? Tanya Laura. Besok. Aku juga. Persaingan telah dimulai. Siapa yang akan lebih dulu menaklukkan pasar properti Indonesia? Siapa yang akan membantu para elit Amerika menetap di sana? Malam itu, saya pulang dan mulai berkemas. Laptop, 500 kartu nama, dan ambisi. Itulah semua yang saya bawa. Pukul 2 pagi, saya tidak bisa tidur dan membuka media sosial. Yang mengejutkan, lini masa saya penuh dengan foto-foto Jakarta dan Bali, Monas, Bundaran HI, pemandangan malam SCBD, dan pantai-pantai di Uluwatu. Dengan tagar Jakarta Live, Indonesian Dream, New Indonesian American. Saya membaca komentar-komentarnya. 3 bulan meninggalkan New York, tidak ada penyesalan. Indonesia luar biasa, tidak lagi merindukan Manhattan. Disinilah tempat peluang yang sebenarnya. Salah satu postingan menarik perhatian saya. Dicari. Broker properti harus bisa berbahasa Inggris. Gaji bisa dinegosiasikan. Saya mencoba mengirim pesan. Balasan datang dengan cepat. Apakah Anda Amelia Wijaya? Orang itu tahu nama saya. Dia adalah James Tirtayasa, mantan eksekutif Apple. Benar.
Besok saya akan ke Jakarta. Sempurna. Mari kita bertemu di bandara. Banyak yang ingin saya bicarakan. Rasanya seperti takdir memanggil saya. Tidak, lebih tepatnya, uang yang memanggil saya. Peluang besar yang menanti di pasar baru bernama Indonesia. Setelah penerbangan 19 jam, saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kesan pertama saat turun dari pesawat adalah, wow, ini bandara? Struktur raksasa dari kaca dan baja. Langit-langit tinggi yang dibanjiri cahaya alami, dan suasana yang sangat tenang dan teratur di Terminal 3. Jauh berbeda dari Bandara JFK atau LaGuardia. Saat berjalan menuju imigrasi, suara yang familiar memanggil, "Amelia." Saya menoleh. Itu adalah Margaret Chen, mantan wakil presiden Google, seorang legenda di Silicon Valley. "Margaret, kenapa Anda di sini?" "Saya juga baru saja tiba dari San Francisco." "Bagaimana dengan Google?" Dia tersenyum. Saya berhenti. Setelah 20 tahun, sekarang saatnya membangun perusahaan saya sendiri. Di Jakarta, proses imigrasi sangat cepat, tidak sampai 5 menit, hal yang tidak terpikirkan di Bandara Amerika. Setelah mengambil bagasi, James Tirtayasa sudah menunggu di luar. "Ibu Amelia, selamat datang." Mobil sudah siap. Perjalanan keluar dari bandara kembali memberikan kejutan. Bus damri, kereta bandara, taksi, semua moda transportasi terintegrasi dengan sempurna. Semua ini terhubung secara real-time dan bisa dicek lewat aplikasi, jelas James. Di dalam mobil, dia bertanya, "Ini pertama kalinya Anda ke Indonesia?" "Bukan, tapi saya sudah sangat terkejut. Ini baru permulaan. Anda akan lebih terkejut lagi saat melihat Jakarta." Saat melaju di jalan tol, saya memandang keluar jendela. Gugusan apartemen yang tak berujung. Dan di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit kota. Sebuah kemegahan yang berbeda dari New York. Apartemen itu harganya berapa? Di kawasan utama seperti SCBD atau Menteng, sekitar 5 hingga 8 miliar rupiah. Sekitar 300.000 hingga 500.000 dolar. Lebih murah dari New York. Tapi, kenapa semua orang datang ke Indonesia? Apa alasan sebenarnya? James berpikir sejenak, lalu berkata, "Kebebasan. Di Amerika, terutama di industri teknologi, karier Anda dianggap selesai setelah usia 40 tahun, kan? Di sini berbeda. Usia hanyalah angka. Yang penting adalah kemampuan dan ide." Saat mobil berhenti di lampu merah, saya melihat mobil di sebelah. Sebuah Mercedes S-Class. Pengemudinya orang Indonesia yang terlihat muda. "Menurut Anda, berapa umurnya? Akhir 20-an? Bukan. Pertengahan 40 keringan. Dia CEO startup yang sedang naik daun." Saya tidak percaya. Apa orang Indonesia tidak menua? Haha, mungkin saja. Mungkin karena tingkat stresnya lebih rendah. Semakin dekat ke Jakarta, pemandangan kota menjadi semakin jelas. Saat melintasi jembatan Semanggi, saya menahan napas. Wow, mengesankan. Bukan. Saya juga begitu saat pertama kali melihatnya. Kami tiba di kawasan SCBD. Deretan gedung-gedung tinggi mengingatkan saya pada Midtown Manhattan, tetapi ada sesuatu yang berbeda, lebih baru, lebih bersih, dan lebih futuristik. Disinilah Wall Street-nya Indonesia. Semua lembaga keuangan berkumpul di sini. Setelah check-in di hotel dan beristirahat sejenak, James mengusulkan, "Maukah Anda makan malam bersama? Ada pertemuan komunitas orang Amerika." "Ada komunitas seperti itu?" "Tentu saja. Setiap Kamis malam. Dan kebetulan hari ini hari Kamis." Maka, di hari pertama kedatangan saya melangkah masuk ke dalam masyarakat Amerika di Jakarta. Dan cerita-cerita yang saya dengar di sana benar-benar mengejutkan. Tempat pertemuannya adalah sebuah klub eksklusif di SCBD. Begitu masuk, percakapan dalam bahasa Inggris terdengar di mana-mana. Namun, suasananya sangat berbeda dari acara networking di New York. "Lihat ekspresi orang-orang di sini," bisik James. Benar sekali. Semua orang tampak santai dan bahagia. Tidak ada wajah lelah dan tegang yang selalu saya lihat di Wall Street. Aneh, kan? Saya juga berubah setelah 3 bulan di sini. Saat itu, seorang wanita mendekat. "Anda orang baru di sini?" "Itu Alexandra Surya Atmadja, klien saya." "Alexandra, ternyata kamu benar-benar di sini." "Amelia, kamu akhirnya datang juga." Perubahannya sangat mengejutkan. Di New York, dia selalu mengenakan setelan formal. Sekarang, dia mengenakan pakaian kasual dengan senyum tenang di wajahnya. "Bagaimana? Apa kamu tidak menyesal?" "Menyesal?
Kamu bercanda? Ini adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Sulit dipercaya. Meninggalkan posisi direktur di Goldman Sachs disebut sebagai keputusan terbaik, namun malam itu, setelah bertemu lebih banyak orang, saya mulai sedikit mengerti. Mengapa mereka meninggalkan segalanya untuk datang ke sini dan mengapa mereka tidak ingin kembali. Keesokan paginya, saya mulai menjelajahi kawasan bisnis Jakarta secara serius. James bersedia menjadi pemandu saya. Inilah pusat keuangan Indonesia. Lihat gedung itu markas besar Bank Mandiri. Di sebelahnya BCA dan deretan gedung lembaga keuangan lainnya. Namun, ada yang berbeda. Tidak ada kesan tua dan menekan seperti Wall Street. Semuanya modern dan terbuka. Lantai dasarnya semua kafe ya. Ya, itu budaya khas di sini. Banyak negosiasi bisnis dilakukan di kafe. Kami masuk ke sebuah kafe di lobi salah satu gedung. Meskipun masih pagi di hari kerja, tempat itu penuh sesak. Dan yang mengejutkan, percakapan dalam bahasa Inggris terdengar dari berbagai sudut. Apa mereka semua orang Amerika? Sekitar setengahnya. Sisanya orang Indonesia, tapi mereka rapat dalam bahasa Inggris. Saat itu, wajah yang familiar melintas. Alex Santoso, mantan eksekutif Morgan Stanley. Alex? Wah, Amelia. Bertemu di sini, dia bersama dua orang Indonesia. Perkenalkan, ini Pak Sato, manajer kami, dan Pak Suzuki, direktur kami. Tim saya di J Investments. Saat berjabat tangan, saya terkejut dengan betapa fasihnya bahasa Inggris mereka. Bahkan aksennya pun nyaris sempurna. Selamat datang. Anda dari New York, ya? Ya, baru tiba kemarin. Wah, kalau begitu pasti masih perlu banyak adaptasi. Jika ada yang bisa dibantu, jangan sungkan hubungi kami. Kartu nama yang saya terima mencantumkan jabatan yang mengesankan, Head of Global Strategy. Saya tidak menyangka perusahaan Indonesia sudah seinternasional ini. Kami keluar dari kafe dan berjalan-jalan. Mendekati jam makan siang, jalanan mulai ramai. Bagaimana jam kerja orang-orang di sini? Fleksibel. Yang penting adalah hasil. Mereka tidak terikat oleh waktu. Saat itu, ponsel saya berdering. Dari kantor di New York. Amelia, gawat. Ada telepon dari kantor Michael Bloomberg. Katanya dia sedang mencari properti di Indonesia. Michael Bloomberg, ini adalah tanda bahwa gelombang ini benar-benar besar. Baik, saya yang akan tangani. Saya menutup telepon dan menatap James. Pekerjaan mulai berdatangan. Itu pertanda bagus. Kita harus mencari kantor. Atas sarannya, kami berkeliling melihat co-working space di SCBD. Ruangannya jauh lebih canggih daripada WeWork. Dengan sekitar 20 juta rupiah sebulan, Anda sudah bisa dapat ruang pribadi. Itu sekitar $1.300. Sepersepuluh harga di Manhattan. Sore harinya, kami mengunjungi bank untuk mendirikan badan usaha. Yang mengejutkan, ada petugas khusus berbahasa Inggris. Pendaftaran untuk pengusaha asing bisa selesai dalam 1 hari jika dokumennya lengkap. 1 hari? Di Amerika, proses ini butuh beberapa minggu. Saat kami keluar dari bank, hari sudah mulai senja. James mengusulkan, "Sudah waktunya makan malam. Saya akan tunjukkan Indonesia yang sebenarnya." Dia membawa saya ke sebuah kawasan kuliner di dekat Senopati. Suasananya ramai, orang-orang makan dengan gembira. Di sini kita makan apa? Apa saja ada. Tapi yang penting adalah suasananya. Benar sekali. Para pekerja kantoran berjas, duduk santai sambil minum bir bintang. Tidak ada hierarki atau formalitas yang kaku. Di Amerika tidak mungkin seperti ini. Atasan bisa santai bersama bawahan. Ya, di sini atasan dan bawahan bisa sangat akrab. Saat itu, terdengar percakapan bahasa Inggris dari meja sebelah. Sebuah grup campuran orang Indonesia dan Amerika. Apa mereka juga dari sektor keuangan? Bukan, mereka dari perusahaan startup. Sepertinya dari BSD City. Saya mencoba menguping percakapan mereka. Topiknya tentang kecerdasan buatan dan level diskusinya sangat tinggi. Level startup di Indonesia setinggi ini? Ya, di beberapa bidang. Mereka bahkan melampaui Silicon Valley. Terutama dalam kecepatan implementasi. Meskipun sudah lewat jam 10 malam, kota masih hidup. Kafe-kafe masih buka dan orang-orang masih bekerja. Ternyata julukan kota 24 jam itu benar. Benar. New York disebut kota yang tak pernah tidur, tapi yang benar-benar tak pernah tidur adalah Jakarta. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya tiba-tiba sadar. Ini bukan sekadar kota besar di Asia. Sebuah pusat keuangan internasional, bentuk baru sedang lahir di sini.
Malam itu, saya membuat keputusan. Tidak hanya membuka kantor perantara, tetapi juga mendirikan layanan dukungan relokasi komprehensif untuk para elit Amerika. Properti hanyalah permulaan. Keesokan paginya, telepon datang dari klien pertama saya, Robert Tanoko, manajer hedge fund yang penthouse. 30 miliar dolarnya, saya lewatkan di New York. Amelia, carikan saya hunian di Menteng. Anggarannya sekitar 20 miliar rupiah. Permainan telah dimulai, dan saya sudah mulai memahami aturan mainnya. Sehari setelah menerima permintaan Robert Tanoko, saya mulai survei properti. Namun, ada permintaan tak terduga. Menteng bagus, tapi saya juga ingin lihat Canggu. Canggu? Di Bali? Ya, saya dengar belakangan ini sedang naik daun. Katanya itu Brooklyn-nya Indonesia. Canggu. Nama yang baru pertama kali saya dengar. Ketika saya bertanya pada James, dia tertawa. Oh, tempat itu luar biasa. Anda akan mengerti jika sudah ke sana. Keesokan paginya, saya terbang ke Bali. Begitu turun di Bandara Ngurah Rai, suasananya jelas berbeda. Hamparan sawah, jalan-jalan sempit. Tapi, tunggu, apa ini? Sebuah bangunan gudang tua telah diubah menjadi kafe yang sangat modern. Papan nama Deus Ex Machina terpampang. Dulu ini hanya gudang, kata pemandu saya. Sekarang jadi kafe populer. Saya masuk dan terkejut. Langit-langit tinggi, dinding beton, interior industrial, benar-benar gaya Brooklyn. Tapi yang lebih mengejutkan, mereka semua orang asing. Ya, benar sekali. Hampir semua orang yang bekerja dengan laptop adalah orang barat, dan kebanyakan masih muda. Saya mendekat dan mendengar percakapan yang luar biasa. Pendanaan seri B kita sudah selesai. 50 juta dolar. Sekarang saatnya ekspansi global. Kita butuh lebih banyak developer. Mereka adalah orang-orang dari perusahaan startup, dan skalanya cukup besar. Sambil memesan kopi, saya bertanya pada barista, memang banyak orang asing di sini? Ya, belakangan ini meningkat pesat, terutama para developer. Kenapa harus Canggu? Kami juga penasaran dan pernah bertanya. Katanya lebih mudah bekerja di sini. Tenang, banyak kafe, dan biaya sewa lebih murah daripada Jakarta. Saya keluar dari kafe dan berjalan-jalan. Pemandangannya sangat unik. Di sebelah bengkel motor, ada restoran berbintang Michelin. Di sebelah percetakan, ada hotel butik yang trendy, yang lama, dan yang baru berpadu dengan sempurna. Saat itu, saya melihat sebuah bangunan besar bertuliskan Bali Innovation Hub. Apa itu? Itu pusat dukungan startup yang didirikan pemerintah. Banyak pengusaha asing juga berkantor di sana. Saya masuk ke dalam. Sejak di lobi, bahasa Inggris sepertinya menjadi bahasa pengantar. Staf resepsionis pun berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Bisakah saya tur? Tentu saja. Apakah Anda ingin penjelasan tentang program untuk pengusaha asing? Saya menerima brosur dan terkejut. Visa khusus, ruang kantor gratis, bimbingan dari para ahli, bahkan dana investasi awal. Dukungan yang tak terpikirkan di Amerika. Saat tur, saya bertemu wajah yang familiar. Brian Kim, mantan insinyur Facebook. Brian, apa yang kamu lakukan di sini? Amelia, wah, aku mendirikan perusahaan di sini. Apa? Kamu meninggalkan Facebook? Ya, 6 bulan lalu. Aku membangun startup AI di sini. Saya diajak melihat kantornya. Sekitar 20 orang bekerja dengan serius. Yang mengejutkan, setengahnya adalah orang asing. Komposisi timmu sangat internasional. Ya, 5 orang Amerika, 3 orang India, 2 orang Tiongkok, sisanya orang Indonesia. Seperti PBB, kan? Bagaimana kamu mengumpulkan mereka? Tempat ini sangat populer. Para developer dari Silicon Valley juga ingin datang ke sini, terutama yang muda. Kenapa? Karena banyak peluang. Silicon Valley sudah jenuh. Di sini masih dalam tahap pertumbuhan. Kami makan siang bersama sambil mendengar cerita lebih detail. Jujur, awalnya aku khawatir. Bahasa, budaya yang berbeda. Tapi setelah datang, ternyata lebih banyak keuntungannya. Keuntungan apa? Pertama, dukungan pemerintah luar biasa. Lalu, para developer Indonesia bekerja sangat keras. Saat kita memikirkan keseimbangan kerja hidup, orang Indonesia sedang membangun masa depan. Setelah makan, dia membawa saya ke sebuah kawasan bernama Nongsa Digital Park di Batam, yang bisa diakses cepat dari Singapura. Sebuah area teknologi yang baru dikembangkan. Lihat itu. GoTo, Traveloka, semua perusahaan besar punya kantor riset di sini. Dia menunjuk sebuah gedung.
Itu gedung apa? Pusat Riset AI Amazon Web Services. Baru dibangun tahun lalu. Amazon juga? Ini benar-benar mengejutkan. Saat melihat sekeliling, saya melihat lebih banyak lagi perusahaan global. Accelerator Google, pusat cloud Microsoft, bahkan laboratorium riset Tesla. Semua ini dibangun dalam 3 tahun terakhir? Benar. Pemerintah Indonesia melakukan investasi besar-besaran untuk transformasi digital. Sore harinya, kami kembali melihat-lihat area perumahan di Canggu. Tetap unik. Di antara rumah-rumah kos sederhana, berdiri villa-villa modern. Saya mengunjungi sebuah agen properti. Agennya, seorang wanita Bali, berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Belakangan ini banyak klien asing, jadi saya mulai belajar bahasa Inggris. Banyak yang datang, sehari bisa 3 grup. Semuanya dari bidang teknologi informasi. Melihat propertinya, harganya sangat terjangkau. Sekitar 60% dari harga di Jakarta. Sebuah villa dengan 3 kamar tidur, seharga 6 miliar rupiah. Sekitar 400 ribu dolar. Benar, makanya populer. Dan dari sini ke pusat kota Denpasar hanya sekitar 40 menit. Sore hari, saya melihat pesona sejati Canggu. Setelah jam kerja, area itu menjadi hidup. Bar-bar bir kerajinan, bar anggur, dan restoran dari berbagai negara mulai menyalakan lampu. Saya naik ke sebuah bar di atap. Pemandangan matahari terbenam di atas lautan Bali terhampar di depan mata. Saat malam tiba, area itu bermandikan cahaya. Wow, ini kan bukan New York. Bukan, ini lebih baik dari New York, kata seseorang di sebelah saya. Saya menoleh. Seorang pria kulit putih muda. Maaf, saya juga dari Amerika, dari Austin. Saya punya startup di sini. Satu lagi pengusaha Amerika. Bagaimana? Anda puas? Luar biasa. Austin juga bagus, tapi di sini lebih hidup. Rasanya seperti ada sesuatu yang benar-benar sedang terjadi. Malam itu, dalam perjalanan kembali ke hotel, saya berpikir, Canggu bukan sekadar Brooklyn-nya Indonesia. Mungkin ini adalah ruang kreatif bentuk baru yang akan melampaui Brooklyn. Dan saya yakin, inilah tempat yang dicari oleh para elit Amerika. Wujud kota masa depan, di mana pekerjaan dan kehidupan menyatu secara alami. Sehari setelah kunjungan ke Canggu, telepon tak terduga datang. Dari salah satu klien saya di New York, Jennifer Huang. Dia seorang manajer investasi di Wall Street dan ibu dari 2 anak. Amelia, tolong cari tahu juga tentang sekolah internasional di Indonesia. Sekolah internasional. Apa anak-anakmu juga akan ikut? Belum pasti, tapi aku khawatir dengan pendidikannya. Aku dengar pendidikan di sana terlalu keras. Saya pun jadi penasaran. Bagaimana sebenarnya lingkungan pendidikan di Indonesia, terutama bagi anak-anak asing? James memperkenalkan saya pada seorang konsultan pendidikan, Grace Suryo. Seorang wanita Indonesia Amerika yang sudah 10 tahun membuka jasa konsultasi pendidikan di Jakarta. Belakangan ini, permintaan meledak, terutama dari keluarga yang datang dari Amerika. Sekolah apa saja yang ada? Di Jakarta saja, ada lebih dari 20 sekolah internasional, dan beberapa di antaranya adalah kelas dunia. Daftar yang dia tunjukkan membuat saya terkejut. Jakarta Intercultural School, JIS, British School, Jakarta, BSJ, Global Jaya School. Nama-nama yang sudah tidak asing lagi sebagai sekolah elit. Apa tidak sulit untuk masuk? Dulu iya. Tapi belakangan ini, banyak sekolah yang memperluas kapasitas, jadi kuotanya bertambah. Keesokan harinya, saya mengunjungi langsung sebuah sekolah internasional di daerah Pondok Indah. Yang pertama adalah Jakarta Intercultural School, JIS. Begitu menginjakkan kaki di kampusnya, saya teringat sekolah swasta di Amerika. Lapangan rumput yang luas, gedung sekolah modern, dan siswa dari berbagai ras. Kepala bagian penerimaan siswa, Michael, adalah lulusan Harvard Graduate School of Education. Tingkat penerimaan siswa kami ke Universitas Ivy League mencapai 40%. Itu lebih tinggi dari sekolah swasta di New York. Bagaimana itu mungkin? Ini adalah perpaduan antara etos belajar gaya Asia dan pendidikan kreatif gaya Amerika. Kombinasi terbaik. Saya berkeliling melihat kelas. Satu kelas hanya berisi sekitar 15 siswa, dan tentu saja semua pelajaran disampaikan dalam bahasa Inggris. Tapi apakah bahasa Indonesia juga diajarkan? Wajib. 5 jam seminggu. Lulusan kami menjadi bilingual yang sempurna. Yang lebih mengejutkan adalah program ekstrakurikuler. Pemrograman, robotika, AI itu semua dasar.
Selain itu, ada juga gamelan, membatik, dan kelas memasak masakan Indonesia. Kelas memasak sangat populer. Mereka belajar dari membuat sate hingga rendang. Saya menanyakan biaya sekolahnya. Sekitar 30.000 hingga 40.000 dolar per tahun. Setengah dari biaya sekolah swasta di New York. Saya mengintip ke kantin saat istirahat. Menunya mengesankan. Makanan barat Indonesia dan Asia lainnya tersedia lengkap. Saya berbicara dengan beberapa siswa yang duduk di satu meja. Bagaimana sekolah di sini? Luar biasa. Jauh lebih baik dari New York, jawab seorang siswa laki-laki kulit putih. Apanya yang lebih baik? Stresnya lebih sedikit. Ada kompetisi, tapi suasananya saling mendukung. Seorang siswi keturunan Indonesia di sebelahnya menambahkan, dan peluangnya lebih banyak. Mudah sekali mencari tempat magang. Sore harinya, saya mengunjungi sekolah lain. British School Jakarta, BSJ. Sesuai dengan namanya yang berbau Inggris, para siswanya mengenakan seragam yang rapi. Di antara orang tua yang saya temui, ada wajah yang familiar. Sarah Kim, mantan eksekutif Google. Kamu membawa anak-anakmu juga, ya? Ya, sudah cukup lama. Mereka sudah beradaptasi. Adaptasinya terlalu baik sampai jadi masalah. Mereka tidak mau pulang. Saya bertemu putranya, Kevin, seorang remaja berusia 16 tahun. Bagaimana sekolah di Indonesia? Keren banget. Teman-temannya asyik. Guru-gurunya juga keren. Pelajarannya tidak sulit, malah menarik. Sangat praktis dan berbasis proyek. Portofolio yang dia tunjukkan membuat saya terkejut. Pengembangan aplikasi, pembuatan film pendek, perencanaan kampanye lingkungan. Levelnya sudah setara mahasiswa. Semua ini di sekolah? Iya. Fasilitasnya luar biasa. Apapun yang ingin kita lakukan, pasti didukung. Saat meninggalkan sekolah, Grace berkata, inilah rahasia sekolah internasional di Indonesia. Mereka menggabungkan yang terbaik dari timur dan barat. Tapi bagaimana dengan universitas di Indonesia? Apa tidak sulit bagi mahasiswa asing untuk masuk? Justru mereka disambut baik. Universitas Indonesia, ITB, UGM, semuanya memiliki program internasional. Banyak juga program yang sepenuhnya diajarkan dalam bahasa Inggris. Malam itu, di sebuah restoran di Senopati, ada pertemuan orang tua siswa sekolah internasional. Sekitar 30 orang berkumpul, dan lebih dari setengahnya adalah keluarga yang baru pindah dalam setahun terakhir. Anak saya di New York, nilainya biasa-biasa saja. Tapi sejak di sini dia jadi salah satu yang terbaik, kata seorang ibu. Lingkungannya berbeda. Karena stresnya kurang, potensinya jadi lebih keluar. Seorang ayah menambahkan, dan persiapan untuk masa depan sangat matang. AI dan pemrograman itu dasar. Bahkan mereka juga belajar bahasa Mandarin. Benar, anak saya sudah bisa 3 bahasa, Inggris, Indonesia, dan Mandarin. Sambil mendengarkan, saya sadar, orang tua ini bukan hanya ingin anak mereka masuk universitas bagus. Mereka sedang membesarkan talenta global sejati. Setelah pertemuan selesai, dalam perjalanan pulang, Grace berkata, sekarang Anda paham, kan, mengapa para elit Amerika membawa anak-anak mereka ke sini? Ya, saya benar-benar terkejut. Ini baru permulaan. Kedepannya akan lebih banyak lagi. Malam itu, saya menelepon Jennifer. Jennifer, jangan khawatir. Lingkungan pendidikan di sini luar biasa. Anak-anakmu pasti akan suka. Benarkah? Ceritakan lebih detail. Saya menjelaskan semua yang saya lihat hari itu selama 1 jam. Di akhir panggilan dia berkata, Amelia, terima kasih. Keputusanku sudah bulat. Kami juga akan pindah. Setelah terpesona oleh pesona Indonesia, suatu malam saya dihadapkan pada tembok realitas. Kisah orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk pulang. Di sebuah bar di Kemang, saya bertemu Michael Chen, mantan pegawai Goldman Sachs. Dia datang ke Indonesia 6 bulan lalu, tetapi memutuskan untuk kembali ke New York. Kenapa Anda kembali? Dia tersenyum sedih. Fantasi dan kenyataan itu berbeda, Amelia. Apa masalah spesifiknya? Pertama, bahasa. Meskipun katanya bahasa Inggris bisa dipakai, percakapan yang benar-benar penting semuanya dalam bahasa Indonesia. Saya sering merasa terasingkan dalam rapat. Itu masuk akal. Lalu, budaya nongkrong setelah kerja. Memang tidak dipaksa. Tapi kalau tidak ikut, rasanya seperti dikucilkan. Bahkan di perusahaan multinasional, semua perusahaan di Indonesia sama saja. Internasionalnya hanya di permukaan. Kisah istrinya lebih serius. Istri saya benar-benar depresi. Tidak punya teman, tidak ada kegiatan.
Setiap hari hanya di rumah. Apa orang Indonesia tidak ramah? Tidak. Mereka ramah. Terlalu ramah sampai kita jadi sungkan. Tapi untuk menjadi teman sejati, itu sulit. Ada semacam dinding tak terlihat. Malam itu, saya bertemu lebih banyak orang dengan pengalaman serupa. Di sebuah grup ekspat di Kemang, ada perkumpulan yang mereka sebut Klub Para Gagal. Aku mual dengan bau durian, kata seorang wanita. Di lift, di lorong, bahkan di kantor, baunya ada di mana-mana. Dan budaya jam karetnya. Aku sudah muak, timpal seorang pria. Semuanya harus dilakukan sebentar lagi, bukan besok, bukan hari ini. Tapi nanti. Namun masalah terbesar adalah budaya senioritas. Harus menggunakan bahasa formal kepada atasan yang usianya hanya setahun lebih tua, itu tidak masuk akal. Tapi kalau punya kemampuan, di sini, usia adalah kemampuan. Usia 40 tahun jadi manajer, 50 tahun jadi direktur, otomatis. Mendengarkan cerita mereka, saya menjadi murung. Ternyata, di balik sisi cerah Indonesia yang saya lihat, ada sisi gelap seperti ini. Keesokan harinya, untuk mendapatkan opini yang lebih objektif, saya bertemu dengan David Zhang, seorang pengacara yang sudah bekerja di Indonesia selama 5 tahun. Saya mendengar cerita Michael Chen. Apa yang dikatakannya benar. Separuh benar, separuh salah. Bagian mana yang benar? Tembok bahasa itu nyata. Bahasa Indonesia untuk bisnis itu sulit. Bahkan bagi orang Indonesia yang fasih berbahasa Inggris sekalipun. Lalu bagaimana Anda mengatasinya? Saya belajar. 2 jam sehari selama 2 tahun. Sekarang saya bisa membaca dokumen kontrak dalam bahasa Indonesia. 2 tahun? Saya menganggapnya sebagai investasi. Dan hasilnya memang sepadan. Dia juga memberikan pandangan berbeda tentang budaya nongkrong. Jika Anda menganggapnya sebagai ajang membangun jaringan, cara pandangnya akan berbeda. Itu seperti pesta koktail di New York. Tapi setiap malam, tidak setiap malam. Belakangan ini sudah banyak berubah, terutama di perusahaan-perusahaan muda. Mengenai budaya senioritas, dia mengakuinya. Itu memang masalah. Tapi di perusahaan multinasional atau startup, ceritanya berbeda. Ada juga tempat yang menilai berdasarkan kemampuan. Sore itu, saya mengunjungi sebuah pusat kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah Jakarta, tempat untuk mendukung para pendatang asing. Kepala pusat tersebut, Bapak Tanaka, menunjukkan statistik. Tahun lalu, jumlah penduduk Amerika meningkat 30%. Tapi tingkat kepulangan dalam setahun juga mencapai 40%. Kenapa setinggi itu? Karena banyak yang datang tanpa persiapan. Indonesia bukan negara yang mudah. Studi kasus kegagalan yang dia tunjukkan memiliki beberapa pola. Pertama, tidak ada persiapan bahasa sama sekali. Kedua, kurangnya pemahaman budaya. Ketiga, ekspektasi yang tidak realistis. Terutama mereka yang datang hanya setelah menonton sinetron Indonesia. 100% akan kecewa. Bagaimana cara agar bisa sukses? Sikap mau membuka hati dan belajar itu penting. Jangan menganggap Indonesia sebagai cabang Amerika di Asia. Saat meninggalkan pusat itu, banyak hal yang saya pikirkan. Selama ini saya hanya melihat sisi baik Indonesia. Padahal, di setiap tempat pasti ada cahaya dan bayangan. Malam itu, saya makan malam dengan James dan membahas masalah ini. Jujur, saya jadi sedikit khawatir. Apakah saya sedang membimbing orang ke jalan yang salah, Amelia? Semua hal adalah tantangan. Yang penting adalah memberikan informasi yang jujur. Perkataan James benar. Jadi, saya akan menunjukkan kedua sisinya. Sisi baik dan sisi buruk. Dan yang memilih adalah mereka sendiri. Melihat orang-orang yang gagal membuat saya sedih. Orang-orang seperti itu juga dibutuhkan. Berkat mereka, orang-orang yang datang berikutnya bisa mempersiapkan diri lebih baik. Kata-katanya menenangkan saya. Tapi di saat yang sama, saya juga merasa bertanggung jawab. Saya sadar bahwa pekerjaan saya bukan sekadar perantara properti. Mulai hari berikutnya, saya mengubah metode konsultasi saya. Tidak hanya menceritakan sisi baiknya, saya juga mulai menjelaskan kesulitan-kesulitan yang realistis. Klien pertama saya adalah sepasang suami istri insinyur dari Texas. Hidup di Indonesia tidak mudah. Terutama 6 bulan pertama mungkin akan terasa seperti neraka. Dalam hal apa? Bahasa, makanan, budaya, semuanya berbeda. Bahkan cara menggunakan toilet pun berbeda. Jadi, sebaiknya kami datang atau tidak? Jika Anda mempersiapkan diri, ini bisa menjadi surga. Jika datang tanpa persiapan, ini akan menjadi neraka.
Ekspresi mereka menjadi serius. Persiapan apa yang dibutuhkan? Pertama, bahasa Indonesia dasar itu wajib, minimal untuk percakapan sehari-hari. Kedua, belajar tentang budaya Indonesia, terutama budaya kerja. Ketiga, siapkan mental untuk bertahan setidaknya selama setahun. Setahun? Ya. 6 bulan untuk adaptasi, 6 bulan untuk menetap. Setelah itu, barulah kehidupan nyata di Indonesia dimulai. Dengan memberikan saran yang realistis seperti ini, kepercayaan mereka justru semakin dalam. Ada yang sadar dan mengurungkan niat, tetapi lebih banyak yang datang dengan persiapan yang lebih matang. Dan saya sadar, Indonesia memang negeri penuh peluang, tapi tidak ada peluang yang diberikan secara gratis dimanapun. Suatu pagi, telepon darurat berdering. Jonathan Lee, seorang manajer hedge fund dari New York. Amelia, gawat. Ayahku didiagnosis kanker. Ya Tuhan, kanker apa? Kanker pankreas stadium 3. Perkiraan biaya operasi di Amerika $500.000. Asuransi hanya menanggung setengahnya. $500.000. Itu lebih dari 7,5 miliar rupiah. Karena itu, bisakah kamu cari tahu tentang rumah sakit di Indonesia? Rumah sakit di Indonesia? Ya, aku dengar rumah sakit di Jakarta dan Bali sangat bagus. Jujur, saya terkejut. Saya tahu ada wisata medis, tapi memilih Indonesia untuk operasi kanker. Saya segera menghubungi Departemen Internasional di sebuah rumah sakit ternama di Jakarta. Yang mengejutkan, seorang koordinator berbahasa Inggris langsung merespons. Operasi kanker pankreas stadium 3, ya. Kami akan kirimkan perkiraan biayanya, mohon informasinya. 2 jam kemudian, sebuah email masuk. Melihat isinya, saya tidak percaya. Total biaya, $50.000. 1/10 dari biaya di Amerika. Apa ini benar? Tidak salah? Saya menelepon kembali, dan mereka memastikan tidak ada kesalahan. Biaya medis di Indonesia berbeda dengan di Amerika. Kualitasnya setara, tapi biayanya jauh lebih terjangkau. Saya segera menghubungi Jonathan. $50.000? Tidak mungkin. Apa itu benar? Rumah sakit ini adalah salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Fasilitasnya setara dengan Mayo Clinic. Seminggu kemudian, saya menemani keluarga Jonathan mengunjungi rumah sakit tersebut. Dari bandara, mobil khusus untuk wisata medis sudah menjemput. Tiba di rumah sakit, saya kembali terkejut. Lobi seperti hotel, koridor seperti galeri seni, dan suasana yang sangat tenang. Ini rumah sakit? Tanya ayah Jonathan. Departemen internasionalnya lebih mengesankan. Penerjemah pribadi, koordinator khusus, bahkan makanan yang disesuaikan dengan batasan diet dan agama. Kami bertemu dengan profesor yang akan menangani operasi. Yang mengejutkan, dia adalah lulusan Johns Hopkins University. Saya Dr. Budi, yang akan menangani operasinya, katanya dalam bahasa Inggris yang sempurna. Selama 30 menit, dia menjelaskan secara detail rencana operasi, tingkat keberhasilan, hingga proses pemulihan. Berapa tingkat keberhasilannya? Di rumah sakit kami, 85%. Ini adalah standar tertinggi di dunia. Yang lebih mengejutkan adalah kecepatan pemeriksaan. Tes yang di Amerika butuh 2 minggu, di sini selesai dalam 2 hari. Kenapa bisa secepat ini? Kami menggunakan sistem satu atap. Semua pemeriksaan bisa diselesaikan dalam satu gedung dalam 1 hari. Operasi dijadwalkan seminggu kemudian. Di Amerika, antreannya bisa 2 bulan. Pada hari operasi, saya ikut menunggu di rumah sakit. Ruang tunggunya seperti hotel, dengan ruang yang nyaman untuk keluarga. Setelah operasi selama 8 jam, Dr. Budi keluar. Berhasil. Kankernya sudah diangkat sepenuhnya, dan tidak ada penyebaran. Jonathan menangis sambil menggenggam tangan dokter. Dokter, terima kasih banyak. Ruang pemulihannya juga mengesankan. Kamar pribadi itu standar, lengkap dengan tempat tidur untuk pendamping. Bahkan ada kamar mandi khusus untuk keluarga pasien. Jauh lebih baik dari rumah sakit di Amerika, kata Ibu Jonathan dengan kagum. Yang lebih mengejutkan adalah perawatan dari para perawat. Pengecekan kondisi setiap 2 jam, penjelasan yang sopan dalam bahasa Inggris, dan senyum yang hangat. Perawat di Amerika sangat kaku, tapi orang-orang di sini benar-benar merawat dari hati. 2 minggu setelah dirawat, ayah Jonathan sudah bisa berjalan. Di Amerika, katanya butuh sebulan. Apa rahasianya? Saya bertanya pada Dr. Budi. Dia tersenyum. Rehabilitasi gaya Indonesia. Bergerak lebih cepat adalah jalan pintas menuju pemulihan. Pada hari keluar, total biaya diselesaikan.
Sesuai perkiraan, $52.000. Hampir tidak ada biaya tambahan. Bagaimana ini mungkin? Staf rumah sakit menjelaskan. Di Indonesia, kesehatan adalah kesejahteraan publik. Tujuannya adalah pengobatan, bukan keuntungan. Keluarga Jonathan tinggal di Jakarta selama 2 minggu lagi untuk rawat jalan. Selama itu, saya mengajak mereka berkeliling. Sistem kesehatan di Indonesia benar-benar luar biasa, kata Jonathan. Dengan uang yang berhasil dihemat dari operasi ayah, aku berpikir untuk membeli rumah di Jakarta. Benarkah? Ya, karena kedepannya masih harus datang untuk perawatan. Dan jujur, menurutku di sini lebih baik daripada di Amerika. Sambil berjalan di dekat rumah sakit, Jonathan berkata, tahu tidak, mahasiswa kedokteran di sini lebih pintar dari di Amerika. Kenapa? Karena persaingannya sangat ketat. Hanya 1% teratas yang bisa masuk fakultas kedokteran. Di sebelah rumah sakit itu, berderet rumah sakit besar lainnya. RS Pondok Indah, RS Siloam. Kawasan ini adalah pusat medis yang besar. Rumah sakit kelas dunia berkumpul di sini. Makanya banyak wisatawan medis yang datang, ya? Ya, tahun lalu saja ada 500.000 orang. Termasuk 50.000 orang Amerika. Malam itu, Jonathan memanggil saya. Amelia, aku serius mempertimbangkan untuk pindah ke Indonesia. Bisa bantu? Tentu saja. Kita mulai dari mana? Dari rumah dulu. Dekat rumah sakit. Maka, satu lagi orang Amerika memutuskan untuk menetap di Indonesia. Kali ini, demi kesehatan. Dan saya sadar, pesona Indonesia bukan hanya tentang bisnis atau pendidikan. Setelah membantu keluarga Jonathan, proposal menarik lainnya datang. Sebuah startup AI dari Silicon Valley ingin memindahkan seluruh perusahaannya ke Indonesia. Pindah dengan seluruh tim? Melalui panggilan video, CEO-nya, Brent Zhao, mengangguk. Ya, 20 orang semuanya. Kami tertarik dengan Bali. Bali? Bukan Jakarta? Jakarta bagus, tapi yang kami cari berbeda. Keseimbangan sempurna antara kerja dan hidup. Bali, pulau yang disebut surga di Indonesia. Tapi apa yang bisa dilakukan perusahaan teknologi di sana? Keesokan harinya, saya terbang ke Bali. Dari Jakarta, hanya sekitar 1,5 jam. Sama seperti perjalanan dari New York ke Boston. Saat mendarat di Bandara Ngurah Rai, saya merasakan udara yang berbeda. Angin sepoi-sepoi beraroma laut. Di bandara, saya dijemput oleh Steven Tirtayasa, manajer Bali Digital Exchange Center. Seorang Indonesia Amerika yang pindah ke Bali 3 tahun lalu. Apa banyak perusahaan teknologi di Bali? Lebih banyak dari yang Anda kira. Terutama dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhannya meledak. Saya naik mobil Teslanya menuju pusat kota Denpasar. Pemandangan dari jendela sangat indah. Kota yang terhampar dengan latar belakang laut biru dan sawah hijau. Itu adalah kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali. Silicon Valley-nya Bali. Di lahan yang luas, berderet bangunan modern. Dari perusahaan besar hingga startup kecil. Apa banyak yang bisa berbahasa Inggris? 30% karyawan di kawasan ini adalah orang asing. Banyak juga perusahaan yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah sebuah coworking space bernama Island Works. Begitu masuk, saya teringat Silicon Valley. Ruang terbuka, meja kerja berdiri, dan percakapan bahasa Inggris dari berbagai sudut. Wow, ini seperti di Palo Alto. Ya, sengaja didesain seperti itu, agar mereka bisa bekerja di lingkungan yang akrab. Di sudut ruangan, ada papan selancar yang bersandar. Itu hiasan. Bukan, banyak yang berselancar sebelum kerja. Itu keistimewaan Bali. Benar saja. Seorang developer membuka laptop dengan rambut yang masih basah. Bagaimana ombak pagi ini? Tanya Steven. Dia mengacungkan jempol. Luar biasa, ombaknya pas. Selanjutnya, kami mengunjungi sebuah startup yang benar-benar pindah ke sana. Leap Ocean AI. Mereka pindah dari San Francisco 6 bulan lalu. Saya bertemu dengan CEO-nya, Ryan Zong. Kenapa memilih Bali? Kualitas hidup. Biaya hidup di San Francisco terlalu tinggi, stresnya juga banyak. Apa tidak mengganggu pekerjaan? Justru produktivitas meningkat. Karena karyawannya bahagia. Kantor yang dia tunjukkan sangat mengesankan. Salah satu dindingnya terbuat dari kaca, dengan pemandangan laut yang luas. Saat istirahat, kami jalan-jalan di pantai. Setelah kerja, kami berselancar. Inilah keseimbangan kerja hidup yang sebenarnya. Saya juga berbicara dengan karyawannya. Pradeep, seorang developer dari India, berkata,
Di Silicon Valley, saya bekerja 14 jam sehari. Di sini, saya bekerja 8 jam dan bisa menyelesaikan banyak hal. Apa rahasianya? Karena tidak ada stres, kreativitas jadi muncul. Biaya hidup juga murah, jadi tidak perlu khawatir soal uang. Saya penasaran dengan biaya hidup. Steven menjelaskan, sewa kamar studio sekitar 5 juta rupiah. Biaya makan sebulan 10 juta rupiah sudah cukup. 1/5 dari San Francisco. Ya, benar. Makanya, startup bisa memperpanjang runway mereka hingga 5 kali lipat. Sore harinya, kami berkeliling pesisir selatan Bali. Area dengan deretan hotel resort. Di sini adalah tempat para pekerja digital yang tidak terikat lokasi untuk tinggal jangka panjang. Di kafe sebuah resort, saya melihat orang-orang bekerja. Membuka laptop sambil memandang laut, pemandangan yang seperti lukisan. Orang itu wartawan New York Times. Dia sudah bekerja di sini selama 3 bulan. Kerja jarak jauh memungkinkan, ya? Ya. Perusahaan Amerika sudah tidak terikat lokasi lagi. Saat itu, saya bertemu dengan sebuah grup yang menarik. Bali Digital Worker Meetup. Mereka berkumpul setiap Rabu malam. Berapa banyak yang ikut? Biasanya 50-100 orang. Kewarganegaraannya beragam. Malam itu saya ikut serta. Benar-benar internasional. Amerika, Inggris, Jerman, Indonesia, Singapura. Seorang developer dari Jerman memberikan presentasi. 1 tahun di Bali. Keputusan terbaik. Ceritanya mengesankan. Dia menderita sindrom kelelahan di Berlin dan sembuh total setelah datang ke Bali. Pagi yoga, siang pemrograman, malam berselancar. Inilah hidup yang sebenarnya. Setelah acara, saya mendengar lebih banyak cerita. Apa daya tarik terbesar Bali? Saya bertanya pada banyak orang. Jawabannya beragam. Perpaduan sempurna antara alam dan teknologi. Kehidupan yang lambat dan internet yang cepat. Internasional tapi tetap berakar pada budaya lokal. Di antara semua jawaban, yang paling mengesankan adalah ini. Di sini, tidak apa-apa jika gagal. Tinggal mulai lagi saja. Keesokan harinya, saya bertemu dengan perwakilan dari pemerintah Provinsi Bali. Apa tujuan Pemprov Bali? Menjadi pulau workcation terbaik di dunia, melampaui Phuket dan Maladewa. Apa itu mungkin? Sudah dimulai. Tahun lalu saja, jumlah orang asing yang tinggal jangka panjang meningkat 5.000 orang. Insentif yang mereka siapkan membuat saya terkejut. Visa khusus, co-working space gratis, bahkan dana bantuan tinggal. Pemerintah Indonesia seproaktif ini. Bali memiliki otonomi khusus, jadi kebijakan unik dimungkinkan. Ini semacam eksperimen. Sebelum meninggalkan Bali, saya berbicara lagi dengan Brent. Bagaimana? Suka dengan Bali? Sempurna. Saya akan segera memulai persiapan pindah. Benarkah? Ya, semua anggota tim setuju. Kami akan membangun perusahaan kelas dunia dari Bali. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, saya berpikir, Indonesia tidak memiliki satu wajah. Ada dinamisme Jakarta, ada ketenangan Bali. Setiap orang bisa memilih cara hidup yang mereka inginkan. Dan saya yakin, tren ini baru saja dimulai. Kedepannya, akan lebih banyak lagi talenta global yang memilih Indonesia. Setelah kembali dari Bali, saya dilanda kegelisahan mendalam. Semua yang saya lihat dalam sebulan terakhir berputar-putar di kepala saya. Di kamar hotel, saya membuka laptop dan merangkum pencapaian saya sejauh ini. 87 konsultasi, 23 kontrak sedang berjalan, perkiraan komisi 1,5 juta dolar. Dalam sebulan, saya hampir mencapai pendapatan tahunan saya di New York. Saat itu, telepon dari kantor di New York berdering. Partner bisnis saya, Mark. Amelia, kapan kamu kembali? Di sini kami kewalahan. Sepertinya masih akan lama. Di sini terjadi hal yang luar biasa. Sampai kapan? Ketika hendak menjawab, saya kehabisan kata-kata. Kapan saya harus pulang? Tidak. Haruskah saya benar-benar pulang? Kurasa sampai bulan depan. Jawab saya sekenanya. Saya menutup telepon dan memandang keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta dari Bundaran HI. Keindahan yang berbeda dari New York. Tiba-tiba saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar bahagia di New York? Selama 15 tahun, saya berlari tanpa henti. Berangkat kerja jam 6 pagi, pulang jam 11 malam. Bekerja tanpa akhir pekan. Sebagai gantinya, saya mendapatkan penthouse di Manhattan dan pendapatan 1 juta dolar setahun. Tapi, berapa banyak waktu yang saya habiskan di penthouse itu? Seberapa besar kebahagiaan yang saya beli dengan uang itu? Keesokan harinya,
Saya berjalan-jalan di sekitar Taman Suropati. Meskipun sore hari kerja, tempat itu ramai. Orang-orang bersepeda, keluarga berpiknik, pegawai kantoran berjogging. Saat saya duduk di bangku, seseorang duduk di sebelah saya. Alexandra, klien pertama saya. Amelia, bertemu di sini. Alexandra, bagaimana kabarmu? Luar biasa. Hari ini aku mendapatkan investasi pertama, $2 juta. Selamat. Bagaimana jika dibandingkan dengan Goldman Sachs? Dia berpikir sejenak, lalu tertawa. Uang yang kudapatkan memang lebih sedikit, tapi hidupku jauh lebih kaya. Apa maksudmu? Lihat, sekarang jam 3 sore hari kerja. Di New York, aku pasti terkunci di ruang rapat. Tapi sekarang, aku sedang menikmati sore hari di taman. Kata-katanya menusuk hati saya. Dan ini perusahaanku sendiri, masa depan yang kubangun. Di Goldman Sachs, aku hanyalah sebuah roda gigi. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya mampir ke sebuah agen properti. Selama ini saya hanya memperkenalkan pada klien, tapi belum pernah melihat untuk diri sendiri. Anda mencari rumah untuk ditinggali sendiri? Tanya wanita di agen properti dengan heran. Ya, tempat untuk tinggal jangka panjang. Oh, kalau begitu, daerah ini bagus. Banyak orang asing yang tinggal di sini. Saya melihat sebuah apartemen di Menteng. Kamarnya memiliki pemandangan yang luar biasa. Harganya sepertiga dari apartemen saya di New York. Dari sini, dekat ke pusat kota, ke SCBD, juga hanya 20 menit. Lokasinya terbaik. Sambil melihat kamar itu, saya membayangkan hidup di sini. Pagi hari berjogging di taman, bekerja di kafe terdekat, dan malam hari makan enak bersama teman-teman. Malam itu, saya benar-benar merenung. Haruskah saya benar-benar pindah? Keuntungannya jelas, biaya hidup lebih murah, kualitas hidup lebih tinggi, peluang bisnis tak terbatas. Tapi ada juga kekurangannya, kendala bahasa, perbedaan budaya, dan yang terpenting, meninggalkan semua yang telah saya bangun di New York. Setelah lama berpikir, saya menelepon James. Ada yang mengganjal di pikiran saya. Apa itu? Saya juga berpikir untuk pindah, akhirnya. Tapi saya takut, melepaskan semua yang ada di New York. James terdiam sejenak lalu berkata, Amelia, saya punya satu pertanyaan. Kapan terakhir kali Anda merasa benar-benar bahagia di New York? Saya mencoba berpikir. Kapan? Ya, Natal tahun lalu? Tidak, saat itu pun saya bekerja. Liburan musim panas 2 tahun lalu, itu pun hanya 3 hari. Saya tidak begitu ingat. Itulah jawabannya. Bagaimana setelah Anda datang ke Jakarta? Setiap hari. Setiap hari baru dan menyenangkan. Kalau begitu, bagus, kan? Perkataannya benar, tapi keputusan tetap tidak mudah. Keesokan harinya, kontak tak terduga datang. Dari seorang wartawan properti, The New York Times. Miss Wijaya, kami ingin wawancara. Tentang fenomena perpindahan para elit Amerika ke Indonesia. Saya? Ya. Kami dengar Anda adalah pusat dari tren ini. Saat diwawancarai, saya bisa melihat kembali cerita saya secara objektif. Bagaimana ini dimulai, apa yang saya lihat, mengapa orang-orang pergi. Jadi Miss Wijaya, apakah Anda sendiri berencana untuk pindah? Tanya wartawan di akhir sesi. Ya, saya ragu sejenak, lalu sadar. Hati saya sudah memutuskan. Ya, saya berencana begitu. Mengucapkannya membuat saya lega. Akhirnya saya membuat keputusan. Apa alasannya? Saya datang mengejar uang. Tapi saya menemukan kehidupan. Setelah membulatkan tekad, segalanya berjalan cepat. Saya merapikan kantor di New York, mendirikan badan hukum di Jakarta, dan akhirnya membuka Wijaya Associates Jakarta Office. Saat peresmian, karangan bunga berjejer rapi. Kiriman dari klien-klien saya selama ini. Selamat Bu, sapa Grace, karyawan pertama yang saya rekrut, dengan ceria. Dia adalah seorang Indonesia Amerika dengan pengalaman di bidang properti dan konsultasi pendidikan. Grace, apa jadwal kita hari ini? Jam 10 pagi wawancara dengan Bloomberg, jam 11 meeting dengan klien pertama, jam 2 siang acara networking. Jadwal yang padat, tapi suasana hati saya cerah. Berbeda dengan di New York, semua pekerjaan ini terasa bermakna. Klien pertama adalah sebuah keluarga eksekutif perusahaan minyak dari Texas. Ini pertama kalinya kami ke Indonesia. Jujur, banyak yang kami khawatirkan. Kami punya 3 anak. Jangan khawatir. Saya akan bantu semuanya dari A sampai Z. Sekarang, saya bukan lagi sekadar agen properti.
Saya adalah konsultan kehidupan yang komprehensif. Mencari rumah, pendaftaran sekolah, pembukaan rekening bank, bahkan sampai rekomendasi restoran enak di sekitar. Wow, layanan seperti ini tidak ada di Amerika, kata klien dengan kagum. Memulai hidup di Indonesia tidak mudah. Saya sudah mengalaminya sendiri. Kinerja hari pertama melebihi ekspektasi. 10 konsultasi, 3 kontrak. Saya tidak bisa menanganinya sendiri dan menambah staf. Staf kedua, yang mengejutkan, adalah mantan saingan saya, Laura. Amelia, aku mau bergabung. Aku sudah berhenti dari New York. Benarkah? Kenapa? Melihatmu, aku sadar. Masa depan ada di sini. Seiring bertambahnya tim, layanan kami juga berkembang. Tidak hanya properti, tapi juga konsultasi visa, perpajakan, dan pendidikan anak. Paket Smooth Relocation kami sangat populer. Layanan yang menyiapkan segalanya sebelum kedatangan di Indonesia. Kontrak rumah, pemasangan perabotan, koneksi internet, hingga persiapan sekolah. Begitu tiba, Anda bisa langsung memulai hidup. Suatu hari, seorang klien istimewa datang. Peter Kim, seorang investor ventura legendaris dari Silicon Valley. Aku ingin mendirikan dana investasi di Indonesia. Bisa bantu? Tentu saja. Bantuan apa yang Anda butuhkan? Kantor, rekrutmen staf, pendirian badan hukum. Semuanya. Ini proyek besar. Tapi kami sudah siap. Kami akan siapkan semuanya dalam 2 minggu. 2 minggu? Di Amerika, pekerjaan seperti ini butuh 2 bulan. Di sini Indonesia. Tidak ada yang tidak mungkin. Benar saja, dalam 2 minggu kami menyelesaikan semuanya. Kantor di lantai tertinggi di SCBD, 10 orang staf, pendirian badan hukum. Peter kagum. Amelia, kamu adalah penghubung yang sesungguhnya. Menghubungkan Amerika dan Indonesia. Perkataannya benar. Saya bukan lagi sekadar penjual rumah, melainkan jembatan yang menghubungkan 2 budaya. 3 bulan kemudian, The New York Times menerbitkan artikel khusus berjudul The Indonesian Dream. Wawancara saya menjadi sorotan utama. Mantan Ratu Properti Manhattan membangun kerajaan baru di Jakarta. Setelah artikel itu terbit, permintaan membanjir. Sehari ada 200 email, 50 telepon, kata Grace dengan takjub. Perusahaan yang saya mulai sendiri, kini berkembang menjadi 10 orang. Seorang klien yang sangat berkesan adalah George Wang, salah satu anggota awal Google yang sudah pensiun. 30 tahun aku hanya bekerja. Sekarang aku ingin menjalani hidup yang sebenarnya. Hidup seperti apa yang Anda inginkan? Pagi mendaki gunung, siang membaca buku di kafe, malam minum bir bersama teman-teman. Untuknya, saya mencarikan sebuah rumah di dekat Puncak, Bogor. Hanya 1 jam dari pusat kota, tapi suasananya benar-benar berbeda. Sempurna. Aku akan menghabiskan masa tua di sini. Momen yang paling memuaskan adalah ketika klien menghubungi setelah mereka menetap. Amelia, anakku sekarang bermain dengan teman-teman Indonesianya di taman, berbicara dalam bahasa Indonesia. Terima kasih, Bu. Berkat Anda saya menemukan hidup kedua. Startup saya juga berjalan lancar. Jakarta luar biasa. Kenapa aku tidak datang lebih awal ya? Namun, pencapaian terbesar saya adalah hal lain. Pendirian US Indonesia Business Community. Kami mengadakan pertemuan setiap Kamis pertama di sebuah hotel di SCBD. Tempat di mana pengusaha dari Amerika bertemu dengan pengusaha Indonesia. Pertemuan pertama dihadiri 50 orang. Kedua 100 orang. Ketiga 200 orang. Sekarang, ini menjadi acara networking paling berpengaruh di Jakarta. Inilah kekuatan koneksi, kata Peter Kim. Berkat ini, aku menemukan target investasi dan bertemu partner. Kamu yang menciptakannya, Amelia. Suatu hari, sambil makan bersama tim, saya merefleksikan 6 bulan terakhir. Hal-hal yang tidak terbayangkan di New York kini menjadi kenyataan. Kita benar-benar melakukan hal yang luar biasa. Ya, kata Grace. Benar. Bukan hanya menghasilkan uang, tapi mengubah hidup orang, tambah Laura. Memang benar, kami tidak menjual rumah. Kami menjual kemungkinan hidup baru, dan saya sendiri juga berubah. Dari negosiator dingin di New York menjadi pemimpi hangat yang mewujudkan impian di Jakarta. Seiring berjalannya Wijaya Associates, pola tempat tinggal orang Amerika di Indonesia juga mulai berubah. Dulu, mereka hanya menuju Kemang atau Pondok Indah, tapi sekarang berbeda. Kemang? Itu sudah kuno. Sekarang zamannya Canggu, kata klien baru saya, Mike, mantan manajer produk Amazon. Apa pesona Canggu? Karena keren.
Suasananya seperti Brooklyn, tapi bersih dan aman. Benar, Canggu menjadi pusat pemukiman baru bagi orang asing. Setiap kafe dipenuhi orang asing dengan laptop terbuka. Suatu hari Sabtu, saya mencoba merasakan langsung komunitas Canggu. Ada pasar petani lokal di sebuah taman. Oh, Bu Amelia, seseorang memanggil dari kejauhan. Itu adalah Jennifer Huang, klien saya, sedang berbelanja dengan ketiga anaknya. Sering ke sini? Setiap minggu. Bisa beli sayuran organik segar, dan mereka bisa bahasa Inggris. Benar sekali. Sebagian besar penjual bisa berbicara bahasa Inggris dasar. Berapa harga stroberi ini? 50.000. Bahasa Inggris dengan aksen lokal, tapi cukup untuk berkomunikasi. Melihat sekeliling pasar, pemandangan menarik terhampar. Orang Indonesia dan orang asing berbaur secara alami. Keluarga kulit putih membeli asinan, pasangan Indonesia memilih keju. Inilah desa internasional yang sebenarnya, kata Jennifer sambil tertawa. Siang harinya, kami makan di sebuah kafe populer di Canggu. Antreannya panjang, tapi sepadan. Kopi di sini lebih enak daripada Blue Bottle di New York, kata seorang Amerika di meja sebelah. Apanya yang beda? Suasananya. Di New York, semua orang sibuk dan hanya take away. Di sini, orang duduk dan menikmati dengan santai. Sore harinya, saya ikut acara Canggu Culture Salon, program pertukaran budaya antara orang Indonesia dan asing. Tema kali ini adalah upacara minum teh tradisional Bali. Upacara ini bukan hanya tentang minum teh. Ini tentang mengosongkan pikiran. Jelas seorang guru berpakaian adat Bali dalam bahasa Inggris. Dari 20 peserta, setengahnya adalah orang asing. Wow. Ketenangan seperti ini tidak akan pernah bisa dirasakan di New York, kata Lara, seorang guru yoga dari Brooklyn. Sambil minum teh, saya berbicara dengan para peserta. Yang mengejutkan, sebagian besar baru pindah dalam setahun terakhir. Saya datang karena suka Canggu. Kemang rasanya terlalu eksklusif untuk komunitas asing saja, kata seorang peserta. Benar. Di Canggu, kita bisa berinteraksi alami dengan orang lokal, mendapatkan pengalaman lokal yang sesungguhnya. Setelah acara, saya bertemu dengan penyelenggaranya, Pak Wayan, pemilik sebuah kafe di Canggu. Banyak peserta asing, ya, awalnya hanya orang lokal, tapi belakangan ini jadi setengah-setengah, terjadi secara alami. Apa yang membuat Canggu istimewa? Harmoni antara yang lama dan yang baru, dan tempat berkumpulnya orang-orang kreatif. Perkataannya benar, Canggu bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat di mana budaya baru lahir. Malam harinya, saya mengunjungi tempat terkenal lain di Canggu, sebuah kompleks budaya yang menggabungkan fashion, gaya hidup, dan kafe. Ini seperti Soho, kata Lauren, seorang desainer fashion dari New York dengan antusias, tapi lebih keren. Ada sentuhan kepekaan Indonesia. Di sana, saya bertemu dengan sosok menarik, Daniel John, seorang Indonesia Amerika, lahir dan besar di LA, tapi 2 tahun lalu memutuskan untuk pulang kampung ke Indonesia. Kenapa memilih Indonesia? Aku ingin mencari identitasku. Di Amerika, aku selalu dianggap sebagai orang Asia. Di sini, aku hanya menjadi diriku sendiri. Bagaimana adaptasinya? Berkat Canggu, jadi lebih mudah. Tidak terlalu Indonesia, tidak terlalu Barat. Tepat di tengah-tengah. Dari kata-katanya, saya menemukan identitas Canggu, sebuah ruang yang menjadi jembatan antara Timur dan Barat. Dalam perjalanan pulang, saya berpikir, jika Kemang adalah benteng bagi orang asing di masa lalu, maka Canggu adalah wujud komunitas internasional masa depan, tempat tanpa batas, di mana orang Indonesia dan asing berbaur secara alami. Dan di sanalah budaya baru lahir. Suatu pagi, ponsel saya berdering tanpa henti. Pesan ucapan selamat dari mantan rekan kerja dan klien di New York membanjir. Amelia, aku lihat The New York Times. Luar biasa. Saya membuka internet. Di halaman depan The New York Times, sebuah judul besar terpampang, The Indonesian Dream, Why America's Elites Are Choosing Jakarta. Artikel itu membahas semua yang saya ceritakan dalam wawancara, tetapi disajikan sebagai fenomena sosial raksasa. Hanya dalam setahun terakhir, 70,000 warga Amerika berpenghasilan tinggi pindah ke Indonesia. Ini adalah peningkatan 300% dari tahun sebelumnya. Statistiknya mengejutkan. Skalanya jauh lebih besar dari yang saya rasakan. Artikel itu menganalisis penyebab fenomena ini dari berbagai sudut. Faktor ekonomi, daya tarik budaya, dan kata kunci kualitas hidup. Yang paling berkesan adalah analisis seorang profesor sosiologi dari Harvard,
Ini bukan sekadar migrasi, melainkan pergeseran nilai. Para elit yang lelah dengan mitos kesuksesan ala Amerika sedang mencari cara hidup baru. Di akhir artikel, perusahaan saya disorot besar-besaran. Broker top Manhattan, Amelia Wijaya, kini menjadi pemandu bagi orang Amerika yang menetap di Indonesia. Perusahaannya melampaui sekadar perantara properti hingga menyediakan konsultasi budaya. Setelah artikel itu terbit, hal luar biasa terjadi. Permintaan membanjir. Sehari ada 500 email, kata Grace dengan takjub. Dari New York, LA, Chicago, Boston, kontak datang dari seluruh Amerika. Sebuah permintaan menarik perhatian saya, dari seorang miliarder yang terkenal sebagai investor awal Facebook. Miss Wijaya, saya tertarik dengan Bali. Saya mencari komunitas yang privat namun internasional. Permintaan lain datang dari seorang produser film Hollywood. Saya ingin berinvestasi di industri film Indonesia. Saya akan membuka basis di Jakarta. Ini bukan lagi sekadar perpindahan tempat tinggal. Modal dan talenta Amerika mulai mengalir deras ke Indonesia. Gema artikel The New York Times terus berlanjut. CNN, Bloomberg, The Wall Street Journal, semuanya memberitakan hal yang sama. The new American dream is in Jakarta. Next, Silicon Valley is BSD City, the era of I-businesses. Di tengah sorotan media, pemerintah Indonesia pun bergerak. Saya dihubungi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ibu Wijaya, kami mohon kesediaannya untuk bertemu. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang kebijakan visa baru. Pemerintah tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Seminggu kemudian, sebuah acara khusus diadakan di sebuah hotel di Jakarta, Indonesia-US Business Summit. Saya menjadi salah satu penyelenggaranya. Lebih dari 500 peserta berkumpul. Setengahnya pengusaha Indonesia, setengahnya pengusaha dari Amerika. Pembicara utamanya adalah mantan CEO Google. Kalimat pertamanya sangat mengesankan. Masa depan ada di tempat di mana timur dan barat bertemu. Dan tempat itu adalah Jakarta. Aula dipenuhi antusiasme. Kartu nama dipertukarkan. Diskusi investasi terjadi dan kemitraan terjalin. Inilah kekuatan koneksi, bisik Peter Kim di sebelah saya. Berkat ini, aku memutuskan untuk berinvestasi di 3 startup Indonesia. Totalnya $50 juta. Setelah acara, banyak peserta menghampiri saya. Berkat Anda, saya melihat potensi Indonesia. Saya akan serius mempertimbangkan untuk pindah. Bisakah saya membuat janji konsultasi bulan depan? Malam itu, di sebuah bar atap dengan pemandangan malam Jakarta, saya bersulang bersama tim. Rasanya kita benar-benar sedang membuat sejarah, kata Laura. Benar, 10 tahun lagi. Mungkin Indonesian Dream akan seterkenal American Dream, tambah Grace. Saya pikir itu mungkin saja terjadi. Kami bukan hanya berbisnis, kami sedang membuka pintu menuju era baru. 6 bulan telah berlalu sejak artikel The New York Times terbit. Hidup saya telah berubah total. Suatu minggu pagi, saya mendaki Gunung Gede. Sekarang ini menjadi rutinitas setiap minggu. Amelia, sebelah sini, di dekat puncak, wajah-wajah yang saya kenal melambai. Ini adalah Jakarta Hikers, sebuah klub pendaki gabungan orang Amerika dan Indonesia. Cuacanya cerah sekali hari ini, sapa George Wang dengan riang. Setelah pensiun dari Google, dia benar-benar sudah menjadi orang Jakarta. Berdiri di puncak, saya memandang ke bawah ke arah kota Jakarta, bermandikan cahaya pagi. Setahun lalu, aku tidak pernah membayangkan ini, kata Alexandra yang berdiri di sebelah saya. Apa itu? Bisa menghabiskan minggu pagi yang tenang seperti ini. Di New York, hari Minggu pun aku bekerja. Perkataannya benar. Saya juga begitu. Kesuksesan di New York selalu berarti lebih banyak pekerjaan, lebih banyak uang. Saat turun gunung, saya merefleksikan setahun terakhir. Perusahaan saya telah berkembang menjadi 30 orang, dengan kantor tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Surabaya dan Bali. Tapi ada yang lebih penting dari angka, perubahan pada orang-orang. Amelia, terima kasih. Berkat Anda, saya menemukan hidup kedua. Pesan itu datang dari seorang klien. Seseorang yang menderita sindrom kelelahan di New York dan pulih total setelah datang ke Indonesia. Senin pagi, saya tiba di kantor. Dulu, ini adalah waktu yang penuh stres. Tapi sekarang berbeda. Selamat pagi, Bu. Sapa para karyawan dengan ceria. Dari wajah mereka, terpancar kepuasan sejati. Rapat pagi itu membahas proyek khusus, Global Village Project, sebuah pengembangan perumahan baru. Konsepnya adalah komunitas di mana orang Indonesia dan asing bisa hidup dan berinteraksi secara alami,
jelas seorang arsitek. Pusat komunitas, program pertukaran bahasa, kita akan menciptakan desa internasional yang sesungguhnya. Mendengarnya, hati saya berdebar. Inilah wujud masa depan yang saya impikan. Makan siang saya habiskan di sebuah restoran Indonesia di pusat kota. Mentor saya dari New York, Barbara Miller, sedang berkunjung. Amelia, aku benar-benar terkejut. Kamu sudah sangat berubah. Berubah bagaimana? Wajahmu hidup. Di New York, kamu selalu tegang. Saya tersenyum mendengar kata-katanya. Ya, sekarang aku merasa benar-benar hidup. Makanya aku serius berpikir. Setelah pensiun, aku mau pindah ke Indonesia. Benarkah? Barbara, Anda? Dia adalah legenda di dunia properti Manhattan, seorang veteran dengan 40 tahun pengalaman. Ya, melihatmu memberiku keberanian. Aku sadar ada yang lebih penting dari uang. Setelah makan, kami berjalan-jalan di sekitar Monas. Sudah berapa lama aku tidak bersantai seperti ini, kata Barbara dengan kagum. Di New York, bahkan ke Central Park pun jarang. Ya, kita selalu sibuk bekerja. Malam itu, saya mengadakan pesta kecil di rumah. Mengundang teman-teman yang saya temui di Indonesia. Orang Amerika, Indonesia, dan berbagai kewarganegaraan lainnya berkumpul. Bersulang, untuk kehidupan baru kita, kami mengangkat gelas bersama. Anggur, bir bintang, dan minuman lain bercampur, tapi itu tidak penting. Selama pesta, percakapan menarik terjadi. Hei, setelah datang ke Indonesia, aku baru pertama kali memikirkan makna kerja dan hidup, kata James. Makna apa? Bahwa kerja adalah sarana untuk hidup, bukan hidup itu sendiri. Aku belajar itu dari orang Indonesia. Ironis ya? Padahal katanya masyarakat Indonesia gila kerja. Itu juga sedang berubah, terutama generasi mudanya. Benar sekali. Anak-anak muda Indonesia yang saya temui sangat menghargai keseimbangan antara kerja dan hidup. Setelah pesta selesai, saya berjalan sendirian di tepi sungai, memandangi permukaan air yang berkilauan. Banyak hal yang saya pikirkan. Setahun lalu, saya datang ke Indonesia untuk mengejar uang. Tapi sekarang, saya mendapatkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Kehidupan yang sesungguhnya. Pendapatan saya di New York lebih besar daripada di Indonesia. Tapi saya tidak bahagia. Selalu menginginkan lebih, tidak pernah tahu arti puas. Di Indonesia, berbeda. Uang cukup, waktu berlimpah, dan hubungan antar manusia hangat. Apa itu kesuksesan sejati? Saya bertanya pada diri sendiri. Jawabannya sudah saya ketahui. Kesuksesan sejati bukan saldo di bank, melainkan ketenangan hati. Bukan jabatan tinggi, melainkan hubungan yang bermakna. Bukan rumah besar, melainkan komunitas yang hangat. Ponsel saya berdering. Mantan rekan kerja dari New York. Amelia, aku sudah memutuskan. Bulan depan aku ke Jakarta. Benarkah? Apa yang membuatmu yakin? Wajahmu. Setiap kali kita video call, kamu terlihat semakin cerah. Itu buktinya. Saya menutup telepon dan tersenyum. Satu lagi orang datang mencari kehidupan baru. Dan saya di sini, siap menyambut mereka. Bukan sebagai agen, melainkan sebagai pemandu kehidupan baru. Setahun yang lalu, saya datang ke Indonesia mengejar uang. Namun kini, setiap pagi saya berangkat kerja sambil memandangi pemandangan yang indah. Saya menemukan ritme kehidupan sejati yang tidak pernah saya rasakan di New York. Anda juga penasaran, bukan? Mengapa para elit terbaik dunia rela meninggalkan segalanya dan memilih Indonesia? Jawabannya akan Anda temukan jika Anda datang dan melihatnya sendiri. Indonesia bukan lagi sekadar negeri Bali atau Komodo. Ini adalah negeri penuh peluang, tempat berkumpulnya talenta dari seluruh dunia. Dan tempat di mana Anda bisa menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kisah Amelia, ratu properti Manhattan yang meninggalkan pendapatan $1 juta demi Jakarta? Kebenaran yang dia temukan sederhana. Saya datang mengejar uang, tetapi saya menemukan kehidupan. Hingga hari ini, ratusan elit Amerika setiap harinya terbang ke Indonesia. Yang mereka cari bukanlah pendapatan yang lebih tinggi, melainkan kehidupan yang lebih kaya. Apakah Anda juga merasakannya? Apa itu kesuksesan yang sesungguhnya? Saya ingin berbagi gelombang perubahan yang luar biasa ini dengan lebih banyak orang. Silakan subscribe, like, dan bagikan. Sampaikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah menggugah lainnya. Terima kasih.